Pernah nggak sih kamu merasa omongan kamu nggak nyambung sama orang lain? Atau kamu bingung kenapa ada orang yang kayaknya gampang banget bikin orang lain nyaman dan ngerti apa yang dia maksud? Kita semua pasti pernah ngalamin momen komunikasi yang awkward atau malah berujung salah paham. Tapi gimana kalau ada rahasia di balik kemampuan komunikasi yang luar biasa itu? Rahasia yang bisa bikin kamu jadi super komunikator? Nah, di video ini kita akan bongkar tuntas ilmu di baliknya. Oke semua, sebelum kita menyelami rahasia ini, perlu diingat ya, ringkasan ini dibuat untuk memudahkan kamu memahami esensi buku Super Communicators tanpa harus baca bukunya plek ketiplek. Jadi, beberapa bagian mungkin disederhanakan, tapi intinya tetap sama. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video ringkasan buku lainnya. Charles Duhigg, penulis The Power of Habit yang terkenal itu, kali ini ngajak kita ngebongkar apa yang bikin beberapa orang jadi super komunikator. Mereka ini bukan cuma pandai ngomong, tapi mereka punya kemampuan luar biasa buat terhubung secara mendalam sama siapapun, kapanpun. Mereka bisa bikin orang lain merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Intinya, mereka itu jago banget bikin percakapan jadi nyambung dan produktif. Yang menarik, Duhigg bilang, kalau kemampuan ini bukan cuma soal bakat alami, tapi lebih ke keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih. Mirip kayak otot, makin sering dilatih, makin kuat. Jadi, kalau kamu merasa komunikasi kamu masih kurang, jangan khawatir. Ada ilmunya, dan kita bisa belajar bareng. Kuncinya adalah memahami bahwa di balik setiap percakapan, ada lapisan-lapisan tersembunyi yang perlu kita identifikasi. Menurut Duhigg, setiap kali kita ngobrol, sebenarnya kita sedang terlibat dalam salah satu dari 3 jenis percakapan utama. Seringkali, masalah muncul karena kita dan lawan bicara kita ada di jenis percakapan yang berbeda. Pertama, ada percakapan praktis. Ini adalah percakapan yang fokusnya ke fakta, data, dan solusi. Kita ngomongin apa yang harus dilakukan, gimana caranya, atau masalah apa yang perlu dipecahkan. Contohnya, gimana cara kita nyelesain proyek ini tepat waktu? Atau apa aja list belanjaan kita hari ini? Di sini, kita mencari kejelasan dan efisiensi. Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika orang lain lagi butuh didengar perasaannya, tapi kita malah sibuk ngasih solusi praktis. Hasilnya nggak nyambung dan malah bikin frustrasi. Kedua, ada percakapan emosional. Di sini, fokusnya adalah perasaan, emosi, dan pengalaman pribadi. Kita ngomongin gimana rasanya, apa yang bikin kita sedih, seneng, atau marah. Contohnya, aku lagi frustrasi banget sama kerjaan ini, atau aku senang banget hari ini bisa ketemu kamu. Di percakapan ini, yang penting adalah validasi dan empati. Seringnya, kita malah ngasih saran praktis ketika orang lain cuma butuh didengar dan divalidasi perasaannya. Padahal, kadang orang cuma butuh didengar, bukan solusi. Ketiga, ada percakapan identitas atau sosial. Ini adalah percakapan yang menyentuh tentang siapa diri kita, bagaimana kita melihat diri sendiri, bagaimana kita dilihat orang lain, dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain atau kelompok tertentu. Contohnya, aku merasa nggak dihargai di tim ini, atau sebagai seorang ibu, aku merasa ini adalah tanggung jawabku. Ini adalah percakapan yang paling dalam dan seringkali paling sensitif. Kalau kita nggak peka sama percakapan jenis ini, kita bisa dengan mudah menyakiti perasaan orang lain atau membuat mereka merasa tidak dipahami. Nah, setelah tahu 3 jenis percakapan itu, gimana caranya kita jadi super komunikator? Duhigg ngasih 4 aturan dasar yang bisa kamu terapkan. Aturan pertama, perhatikan jenis percakapan apa yang sedang terjadi. Sebelum kamu ngomong, berhenti sejenak dan tanya diri kamu. Apakah ini percakapan praktis, emosional, atau identitas? Dengarkan isyarat dari lawan bicaramu, dari nada suaranya, ekspresi wajahnya, atau bahkan dari kota-kota yang dia pilih. Kalau dia lebih banyak ngomongin perasaan, berarti itu emosional. Kalau dia ngomongin rencana, itu praktis.
Super komunikator itu jago banget dalam menyesuaikan diri matching principle. Mereka bisa masuk ke mindset lawan bicara mereka. Ini kayak menari. Kamu harus ikut irama pasanganmu. Aturan kedua, bagikan tujuan kamu dan tanyakan apa yang orang lain cari dari percakapan ini. Seringkali kita masuk ke percakapan tanpa tahu persis apa yang ingin kita capai atau apa yang ingin dicapai lawan bicara. Contoh, tujuan aku ngobrol ini adalah untuk mencari solusi terbaik buat masalah kita. Gimana dengan kamu? Atau, aku cuma pengen kamu tahu perasaanku, bukan mencari solusi. Kamu gimana? Dengan mengklarifikasi tujuan di awal, kamu bisa mencegah banyak salah paham dan memastikan kedua belah pihak berada di halaman yang sama. Ini membangun fondasi yang kuat untuk percakapan yang produktif. Tanyakan perasaan orang lain dan bagikan perasaan kamu sendiri. Ini sangat penting untuk percakapan emosional dan identitas. Jangan takut untuk bertanya, gimana perasaan kamu tentang ini? Atau, apa yang paling bikin kamu khawatir? Dan jangan ragu untuk berbagi perasaan kamu sendiri dengan jujur, tapi tetap dengan cara yang konstruktif. Membuka diri dan memvalidasi perasaan orang lain akan membangun koneksi emosional yang kuat dan membuat percakapan jadi lebih dalam dan bermakna. Aturan keempat, pertimbangkan apakah identitas penting dalam diskusi ini. Terkadang, percakapan kita menyentuh aspek identitas seseorang, seperti peran mereka, misal, sebagai orang tua, pemimpin, atau anggota komunitas nilai-nilai yang mereka pegang. Atau bagaimana mereka melihat diri mereka di dunia. Super komunikator peka terhadap lapisan ini. Mereka tahu kapan percakapan itu bukan hanya tentang fakta atau emosi, tapi tentang siapa diri seseorang. Dengan memahami dan menghormati identitas lawan bicara, kamu bisa menghindari konflik yang tidak perlu dan membangun jembatan pemahaman, bahkan dalam topik yang sensitif. Selain 4 aturan tadi, Duhigg juga menyoroti beberapa keterampilan penting lainnya. Salah satunya adalah mendengar aktif dan looking for understanding. Ini artinya, setelah lawan bicara kamu ngomong, kamu ulangi lagi intinya dengan kata-kata kamu sendiri. Lalu tanya, apakah aku sudah paham dengan benar? Ini menunjukkan kalau kamu benar-benar mendengarkan dan mau memastikan gak ada salah paham. Super komunikator juga tahu kapan dan bagaimana cara berbagi kerentanan vulnerability mereka. Berbagi cerita atau perasaan yang jujur bisa membangun koneksi yang lebih dalam dan otentik. Jadi, itulah esensi dari Super Communicators oleh Charles Duhigg. Rahasia komunikasi efektif itu bukan sihir, tapi keterampilan yang bisa kita latih. Mulai dari mengenali 3 jenis percakapan praktis, emosional, identitas, lalu terapkan 4 aturan super komunikator. Perhatikan jenis percakapan, bagikan tujuan, tanyakan perasaan, dan pertimbangkan identitas. Gimana? Tercerahkan kan? Semoga ringkasan ini bermanfaat ya buat kalian semua. Ingat, buku aslinya jauh lebih detail dengan banyak kisah nyata yang menginspirasi. Jadi, kalau kamu penasaran, sangat direkomendasikan untuk membaca buku aslinya. Dan kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like video ini, bagikan ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan ringkasan buku keren lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jadilah super komunikator mulai hari ini.